Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi pada video yang ketiga kali ini. Ya, tetap masih membahas mengenai rasio keuangan. Cuma kalau di video pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang sekarang ini kita akan bahas mengenai rasio apa? Rasio profitabilitas. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang rasio profitabilitas ini ya, eh, kita ketahui ya bahwa apa sih sebenarnya goalsnya sebuah perusahaan berdiri kan begitu ya. Goalsnya apa? Yaitu bagaimana dia mendapatkan laba, bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang maksimal kan begitu ya. Nah, berarti eh, kalau ingin memperoleh laba yang maksimal seperti yang sudah ditetapkan, berarti perusahaan apa ya, dapat berbuat banyak, ya dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemiliknya, ya karyawan, ya lalu bagaimana meningkatkan mutu produk yang dihasilkan atau melakukan investasi baru gitu ya. Nah, berarti dalam prakteknya bagaimana perusahaan itu dituntut untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan, ya. Artinya besarnya keuntungan yang harus apa namanya yang akan nanti didapatkan ya harus sesuai dengan apa yang diharapkan kan gitu ya, bukan eh, asal-asal begitu ya. Nah, jadi untuk mengukur tingkat keuntungan itu, untuk mengukur tingkat keuntungan sebuah perusahaan, maka yang digunakan adalah apa? Rasio profitabilitas ya, atau dikenal biasa juga dulu namanya rentabilitas. Ya, jadi rasio profitabilitas ini adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ya. Jadi ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen di sebuah perusahaan ya. Nah, eh, dari mana itu ditunjukkan? Ya ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Ya, jadi nanti hasil dari pengukuran rasio ini dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, ya apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak, ya. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, berarti mereka dikatakan berhasil mencapai target, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau gagal berarti tidak berhasil mencapai target yang ditentukan. Nah, itu akan menjadi pelajaran bagi manajemen ke depannya seperti apa ya. Eh, Kegagalannya di mana letaknya kan gitu ya. Maka itu yang dievaluasi bagaimana itu tidak tidak akan terulang lagi kan begitu ya. Nah, sama seperti rasio-rasio sebelumnya, maka rasio profitabilitas ini pun ada tujuan dan manfaatnya ya, ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu ya, satu periode tertentu gitu ya. Yang kedua, untuk mengetahui dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui dan menilai ya besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang berikutnya untuk mengetahui dan mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan ya, yang digunakan baik modal pinjaman maupun dari modal sendiri ya. Nah, profitabilitas ini pun ada jenis-jenisnya. Mari kita bahas ya. Nah, kita lihat profit margin ya. Yang pertama profit margin atau profit margin on sales ya. Ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, nanti caranya ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Nah, ini pun ya
ada dua rumus untuk mencari profit margin ini. Yang pertama nanti dari margin laba kotor. Rumusnya seperti apa? Penjualan dikurang HPP dibagi dengan sales, ya, atau penjualan. Oke, baik, ya. Nah, margin kotor ini ya nanti akan menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, ya, dengan cara nanti apa? Penjualannya itu, ya, penjualan ini dia dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, rasio ini ya merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Oke, nah dengan contoh yang sama masih menggunakan PT Yumiko Maharani, ini ada neraca dan laba ruginya seperti sebelumnya, maka kita bisa menghitung profit margin on sales-nya berapa untuk margin laba kotornya. Masukkan ke rumus yang tadi, maka dapatlah 32% untuk tahun 2005 dan 31% untuk tahun 2006. Ketika misalnya rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, maka kita bisa simpulkan margin laba perusahaan tahun 2005 dan 2006 dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu yang kedua, kalau tadi dari margin laba kotor, rumus yang pertama ini dari margin laba bersih. Ya. Nah, ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak. Ya, laba ya setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Kalau tadi kotor ya, ini sudah bersih dia. Ya, maka dengan menggunakan rumus itu ya earnings after interest and tax, beda ya, hati-hati. Tadi EBIT ya. Ya, sekarang EAIT ya beda. Itu beda. Coba nanti dilihat di laporan laba ruginya nanti situ, nanti posisinya kan kelihatan beda ya. Nah, dengan contoh yang sama maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk net profit margin tahun 2005 adalah 21,8%, sedangkan tahun 2006 itu 16,3%. Ketika nanti rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, maka margin laba perusahaan untuk tahun 2005 ya sebesar tadi berapa? 21,8%, itu dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Sedangkan nanti tahun 2006 ya kurang baik karena di bawah rata-rata industri ya. Nah, ini juga bisa berarti bahwa bahwa harga barang-barang perusahaan ini ya yang di dalam perusahaan si Yumiko ini relatif rendah, biayanya relatif tinggi atau kedua-duanya, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat hasil kedua tahun ya, tahun 2005 ke 2006 itu ada penurunan ya, kalau kita lihat nih. Nah, ada penurunan sebesar kurang lebih 5% ya, 5% ya. Ini harus perlu dicari apa sih yang menyebabkan ini menurun gitu ya. Karena ini sangat membahayakan perusahaan ya, sangat beresiko begitu ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan yang berarti tadi kalau kita lihat ini. Ya kan? 32 ke 31 ya. Enggak terlalu, kalaupun dia menurun enggak terlalu begitu banyak dibandingkan ketika margin laba bersihnya kan begitu ya. Ya. Margin laba bersihnya sangat turun drastis, 5% itu cukup drastis ya. Nah, mungkin kemungkinan ada biaya yang meningkat ya. Berarti kemungkinan meningkatnya biaya tidak langsung relatif tinggi terhadap penjualan gitu ya. Biaya meningkat tapi penjualan tidak meningkat kan gitu ya. Nah, mungkin beban pajak tinggi gitu ya untuk periode itu ya. Jadi banyak penyebabnya ya. Balik lagi kita harus menyelidiki, mengetahui apa penyebabnya. Gitu ya. Nah, baik, yang berikutnya adalah hasil pengembalian investasi atau ROI, return on investment ya. Nah, ini adalah rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan ya. Ini juga suatu ukuran tentang efektivitas manajemen
di dalam mengelola investasinya ya. Nah, di samping itu juga hasil pengembalian investasi ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik yang itu dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, semakin kecil ya rasio ini, maka semakin kurang baik ya, dan sebaliknya ya, kalau misalnya semakin besar berarti semakin baik gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Ada nggak rumusnya? Ada ya. Nah, rumus ROI ini adalah earnings after interest and tax per total aset. Nah, contoh yang sama kita masukkan ke rumus, maka dapatlah dia tahun 2005 31%, tahun 2006 adalah 23% ya. Nah, kalau kita lihat perhitungan ROI tahun 2005 bahwa sebesar 31%. Lalu tahun 2006 23%. Berarti ada penurunan di sini ya. Nah, artinya hasil pengembalian investasi berkurang, ya kan? Berkurang dia sebesar sekitar 8% ya, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Nah, ketika kita lihat rata-rata industri untuk ROI itu adalah 30%, maka ya margin laba perusahaan untuk tahun 2005 itu cukup baik ya, kecuali tahun 2006 ya. 2006 itu dia di bawah rata-rata industri ya. Mungkin rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Perputaran aktiva. Ya, lalu kita lihat ada hasil pengembalian investasi atau ROI ini dengan pendekatan DuPont. Ya. Nah, ini untuk mencari hasil pengembalian investasi ya dengan cara yang tadi sebelumnya, kita juga bisa menggunakan pendekatan ini ya. Nah, nanti hasil yang diperoleh antara cara seperti yang sebelumnya dengan pendekatan ini ya sama ya, sama ya. Maka rumusnya adalah margin laba bersih dikali perputaran total aktiva ya. Margin laba bersih dikali perputaran total aktiva ya. Contohnya kita lihat masih contoh yang sama ya, ini dia ya. Berarti ada ROI-nya, ROI-nya, sorry ya, ada ROI-nya ya. Ini dari yang di atas ya, yang sebelumnya tadi itu yang sudah kita hitung ini ya. Nah, ini juga ya kan. Lalu tinggal margin laba bersihnya juga tadi ya kan ya. Margin laba bersihnya juga tadi kita hitung ya dari rasio yang sebelumnya kan, sudah kan. Nah, tinggal kita kalikan, jadi dapatlah untuk tahun mana nih ini, tahun 2005 adalah 30,8% dan tahun 2006 22,6%. Enggak jauh berbeda ya, sama ya. Ya, hasilnya itu dibulatkan sama dengan perhitungan tidak menggunakan pendekatan DuPont itu. Oke, baik. Yang berikutnya ROE. Ya, hasil pengembalian ekuitas, return on equity, ROE ya. Ini adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri ya. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik ya. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya rasio ini rendah, semakin buruk ya, posisi pemilik perusahaan semakin lemah kan begitu ya. Untuk mencari ROE, rumusnya adalah earnings after interest and tax per equity ya. Dengan menggunakan contoh yang sama ya, maka kita bisa melihat bahwa tahun 2005 sebesar 58%, tahun 2006 sebesar 43% ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari tahun 2005 ke 2006 itu mengalami penurunan ya. Artinya apa? Hasil pengembalian ekuitas berkurang, menurun sebesar
15%. Dan ini menunjukkan apa? Ketidakmampuan manajemen memperoleh ROE seiring tadi sebelumnya sudah kita hitung ROI-nya kan, ROI-nya pun menurun ya. Namun ketika misalnya jika rata-rata industri 40%, ya pada saat itu gitu ya, katakanlah begitu ya, berarti kondisi perusahaan ini cukup baik walaupun ya kan, walaupun dari tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan kan gitu ya. Tetapi ketika kita tolak ukurnya adalah rata-rata industri, ya cukup baik begitu ya, karena di atas. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, sama seperti ROI pun ada pendekatan DuPont ya. Bisa mencari yang ROI itu dengan pendekatan ini ya hampir sama nanti ketika kita menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya dengan yang ini ya. Rumusnya apa? Margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali dengan penggandaan ekuitas. Ya, kita lihat apa namanya contohnya. Nah, ini tadi ROI-nya sudah kita hitung dengan tanpa menggunakan rumus apa tadi ini ya, rumus DuPont, pendekatan DuPont-nya. Nah, ini ya kan margin laba bersihnya ya, margin laba bersihnya. Nah, lalu perputaran total aktivanya juga ya. Maka kita bisa lihat kita hitung ya, apa namanya, masukkan ke rumus ya, masukkan ke rumus. Nah, ini penggandaan ekuitas itu ini dia ya, ini penggandaan ekuitas yang dimaksud itu ini dia, total aktiva per total aktiva per ekuitas ya. Nah, lalu langsung masukkan ke rumus. Nah, masukkan tahun 2005 dapatlah rumusnya dapatlah hasilnya 57,6 ya, tidak jauh berbeda. Ya, lalu di tahun 2006 itu 43%. Ya, nah itu dibulatkan ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah yang terakhir kita membahas mengenai laba per lembar saham, earnings per share of common stock. Ya, nah ini adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Ya, kalau rasio ini rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya kalau rasio ini tinggi berarti ya kesejahteraan pemegang saham meningkat, ya berarti tingkat pengembaliannya pun tinggi kan gitu ya. Nah, rumusnya untuk mencari laba per lembar saham adalah laba saham biasa per saham biasa yang beredar pada saat itu. Contohnya ya kita lihat dari sebelumnya ya ada keuntungannya gitu ya. Nah, jumlah saham yang beredar ya kita bisa lihat di laporan keuangannya, maka kita bisa hitung berapa laba per lembar sahamnya. Untuk tahun 2005 itu adalah Rp810 ya, menghasilkan laba per lembarnya itu Rp810, dan untuk tahun 2006 adalah Rp565, Rp565 ya. Nah, bahwa kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita bandingkan ya, bahwa kesejahteraan pemegang saham itu menurun. Kenapa saya katakan begitu? Ya, seiring menurunnya dari tahun 2005 ke 2006, dan itu cukup besar ya. 800 ke 500 ya, sekitar katakanlah 200 sekian ya per lembar sahamnya. Itu lumayan besar ya. Nah, apabila di dalam perusahaan tersebut ya di samping ada saham biasa, pastilah ada saham preferred atau prioritas ya. Ya. Nah, berarti kita dapat menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah nanti akan dikurangi dari laba yang diperoleh. Lalu nanti kita hitunglah laba per lembar saham masing-masing saham. Ya, gitu. Oke, baik. Untuk rasio profitabilitas ya, videonya sampai di sini, silahkan dipelajari dan dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.